Sebelum belas kasih bisa mengalir keluar, ia harus menemukan tempat berakar, dan akar yang sejati selalu tumbuh dari dalam diri. Banyak dari kita diajarkan untuk merawat orang lain, untuk berbuat baik, untuk menjadi penolong. Namun, tak jarang semua itu dilakukan tanpa pernah benar-benar menyentuh inti diri sendiri. Belas kasih yang tidak dilandasi oleh pemahaman akan siapa kita, akan luka, batas, kekuatan, dan kerapuhan kita, mudah berubah menjadi kelelahan, tuntutan, atau bahkan penyangkalan diri. Belas kasih sejati tidak lahir dari kewajiban, tapi dari hubungan yang dalam dengan diri sendiri. Saat kita mulai melihat diri bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki, tetapi sebagai ruang yang layak dicintai, maka benih belas kasih mulai tumbuh. Kita mulai menyadari bahwa kekurangan kita bukan alasan untuk menjauh, tetapi pintu untuk memahami manusia lain dengan hati yang lebih luas. Dalam pelukan diri sendiri, kita belajar menerima kenyataan bahwa menjadi manusia berarti merasakan luka, takut, dan kadang merasa hilang. Dan justru dari titik-titik itulah belas kasih memperoleh kejujuran dan kekuatannya. Koneksi dengan esensi diri bukan sekadar mengenali kepribadian di permukaan, melainkan menyentuh inti terdalam yang diam dan luas di balik pikiran dan emosi. Esensi ini bukan suara yang keras, bukan juga identitas sosial atau label yang menempel. Ia hadir dalam keheningan, dalam saat-saat kita jujur pada diri sendiri tanpa topeng. Ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang tetap tenang meski dunia berubah, kita mulai mengenal sumber empati yang sejati, bukan dari keterpaksaan, tapi dari keutuhan. Empati yang mendalam tidak dibangun di atas rasa kasihan, tapi atas dasar pengakuan. Aku pun pernah merasa seperti itu. Pengakuan ini tidak hanya muncul karena kita pernah mengalami penderitaan yang sama, tetapi karena kita telah menyelami diri sendiri dengan jujur. Dari situlah kita bisa hadir bersama orang lain tanpa rasa superioritas atau dorongan untuk memperbaiki. Kita hadir karena tahu betapa berharganya ditemani dalam kejujuran, bukan hanya ditolong dalam kepanikan. Mengenal diri adalah langkah pertama, dan sekaligus langkah yang akan terus berulang dalam perjalanan belas kasih. Karena setiap kali kita menemui batas, luka, atau rasa takut baru dalam diri, kita diberi kesempatan untuk memperdalam belas kasih yang kita miliki. Tidak ada belas kasih yang benar-benar murni tanpa menyentuh sisi gelap dan terang dari diri kita sendiri. Maka, sebelum kita bicara tentang memberi, membantu, atau menyelamatkan, mari kita diam sejenak dan bertanya, sudahkah aku menyentuh diriku dengan kelembutan hari ini? Sebab belas kasih sejati, seperti sungai yang jernih, hanya mengalir deras jika mata airnya tidak mengering. Empati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan sesama. Ia memungkinkan kita merasakan kegetiran orang lain seolah menjadi bagian dari kita. Tapi jembatan ini, jika tidak dijaga dengan kesadaran, bisa berubah menjadi jurang tempat kita tenggelam tanpa batas. Banyak dari kita yang memiliki hati terbuka justru tersesat di lautan emosi orang lain, sampai kehilangan pijakan sendiri. Membedakan antara merasakan penderitaan dan tenggelam di dalamnya adalah seni yang hanya bisa dilatih melalui kehadiran. Merasakan berarti kita membuka ruang dalam diri untuk menerima cerita, luka, dan kesedihan orang lain. Kita membiarkannya masuk, duduk sejenak tanpa mengusir atau menolak. Tapi tenggelam berarti kita kehilangan batas. Kita mulai merasa seolah-olah kita harus menanggung beban itu, seolah penderitaan itu kini menjadi milik kita untuk diselesaikan, diperbaiki, atau bahkan dipikul. Empati yang seimbang tahu batasnya. Ia hadir, tapi tidak lebur. Ia mendengar, tapi tidak ikut karam. Dan untuk bisa menjaga keseimbangan ini, kita perlu satu hal yang tak tergantikan, kehadiran. Kehadiran bukan berarti hanya ada secara fisik, tapi juga hadir secara utuh, dengan napas, dengan kesadaran, dengan ketenangan di dalam batin yang tidak ikut terseret. Saat menemani penderitaan orang lain, kita tidak dituntut untuk memiliki semua jawaban. Yang sering dibutuhkan bukan solusi, tetapi kehadiran yang tidak menghakimi. Kehadiran yang tidak terburu-buru menenangkan, tetapi berani diam bersama rasa sakit.
Dalam keheningan seperti itu, kita mengizinkan orang lain memiliki ruang untuk menyentuh luka mereka sendiri tanpa merasa sendirian. Dan dalam proses itu, kita tetap menjaga pijakan kita di tanah yang kokoh, di tubuh, di napas, di kesadaran akan batas antara aku dan kamu. Empati yang bijaksana juga memahami bahwa tidak semua penderitaan perlu diselami secara utuh untuk bisa dimengerti. Kadang, cukup dengan menatap mata seseorang, kita tahu bahwa mereka sedang melalui badai. Kita tidak perlu ikut masuk ke badai itu untuk bisa mengatakan, "Aku di sini." Kehadiran seperti inilah yang justru memberi rasa aman. Karena ia tidak memperumit, tidak memperkuat drama, tetapi menjadi jangkar yang tenang di tengah gelombang. Banyak orang yang merasa terbakar karena empatinya, bukan karena mereka terlalu peduli, tetapi karena mereka lupa menjaga dirinya saat memberi. Mereka tenggelam dalam penderitaan orang lain dan kehilangan pusatnya sendiri. Padahal, empati bukan tentang menjadi korban kedua. Ia tentang menjadi cermin yang tenang, tempat orang lain bisa melihat refleksi rasa sakit mereka dengan jernih. Maka, jika hatimu terbuka, belajarlah juga untuk melindunginya, bukan dengan menutup, tapi dengan menyadari bahwa merasakan tidak berarti kehilangan diri. Justru dengan menjaga pijakanmu, kamu bisa hadir lebih utuh, dan dalam keutuhan itu, empati menjadi bukan beban, tapi anugerah. Seringkali, niat kita untuk menolong lahir dari dorongan spontan. Ketika melihat seseorang menderita, hati kita tergerak begitu cepat, tanpa berpikir panjang, kita ingin segera melakukan sesuatu. Namun, tidak semua tindakan yang lahir dari niat baik membawa kebaikan yang sebenarnya. Kadang, belas kasih yang terburu-buru justru memperpanjang penderitaan yang ingin kita redakan. Menghindari tindakan impulsif bukan berarti menahan kebaikan. Sebaliknya, itu adalah bentuk kedewasaan dalam memberi. Tindakan yang dipandu oleh kesadaran memiliki jeda yang bijak. Di dalam jeda itu, kita menimbang, apakah ini benar-benar membantu, atau hanya memenuhi kegelisahan saya sendiri? Apakah ini untuk meringankan beban orang lain, atau sekadar meredakan ketidaknyamanan saya terhadap penderitaan mereka? Belas kasih yang bijaksana tidak digerakkan oleh ketakutan, keharusan, atau rasa bersalah. Ia tidak reaktif, tapi responsif. Ia muncul setelah kita cukup hadir untuk menyadari, tidak semua luka harus langsung diperban. Ada luka yang perlu waktu untuk dibuka, dilihat, dan diproses, tanpa terburu-buru ditutup dengan saran, hadiah, atau perhatian yang tergesa-gesa. Ada kalanya, tindakan terbaik bukanlah menawarkan solusi, melainkan menawarkan kehadiran. Kita belajar mengenali momen-momen di mana menemani lebih berarti daripada memperbaiki. Dalam keheningan yang penuh penerimaan, seringkali seseorang menemukan kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam kehadiran yang tidak menggurui, lahirlah ruang aman untuk seseorang merasa utuh kembali. Tindakan yang dipandu kesadaran juga memahami bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi orang lain. Kita mungkin ingin menolong, tetapi belum tentu mengerti konteks batin mereka. Disinilah kerendahan hati memainkan peran penting. Belas kasih sejati tidak merasa lebih tinggi. Ia tidak datang dengan agenda tersembunyi, tidak mendikte jalan penyembuhan. Ia hanya hadir, memberi, dan melepaskan, tanpa mengikat hasil. Ketika kita bertindak dari tempat yang sadar, tindakan itu membawa getaran yang berbeda. Ia tidak memaksakan, tapi mengalir. Ia tidak melekat, tapi menginspirasi. Kita tidak lagi menjadi pahlawan yang menyelamatkan, melainkan menjadi ruang yang memungkinkan orang lain kembali percaya pada kekuatannya sendiri. Dan mungkin, disitulah keindahan sejati dari belas kasih yang bijaksana. Ia tidak datang untuk mengambil alih penderitaan, tetapi untuk menyalakan kembali nyala api dalam diri seseorang, bahwa mereka sanggup melewati ini, dan tidak sendirian. Dalam perjalanan memberi, mudah sekali melupakan diri sendiri. Kita mengira bahwa cinta sejati berarti selalu ada, selalu memberi, selalu membuka pintu tanpa syarat. Tapi justru karena kita mencintai, baik diri sendiri maupun orang lain,
Kita perlu belajar seni yang seringkali dianggap egois, menetapkan batasan. Batasan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jendela yang menjaga udara tetap segar di dalam ruang kasih. Ketika kita berkata tidak dengan penuh kesadaran, itu bukan bentuk penolakan, melainkan ungkapan jujur dari cinta yang tahu batas. Menetapkan batasan adalah cara kita menjaga agar energi tidak bocor, agar kehadiran kita tetap jernih, dan agar tindakan kita tetap berasal dari tempat yang utuh. Banyak dari kita sulit berkata tidak karena takut dianggap tidak peduli. Tapi justru dengan berkata ya pada segala hal, kita perlahan mengikis kejelasan batin kita sendiri. Kita kelelahan, kehilangan arah, dan akhirnya memberi dengan setengah hati. Padahal, kasih sayang yang sejati lahir dari kebeningan, bukan dari keletihan. Menetapkan batasan adalah bentuk kasih terhadap diri sendiri. Kita mengakui bahwa tubuh ini punya kapasitas, bahwa hati ini butuh ruang untuk pulih, bahwa pikiran ini memerlukan keheningan. Dalam mengenali keterbatasan diri, kita justru menciptakan ruang untuk hadir lebih dalam ketika memang waktunya tiba. Namun, batasan yang sehat bukan tentang menjauh atau menghindar. Ia tentang mengetahui kapan kita benar-benar dibutuhkan, dan kapan sebuah permintaan hanyalah gema dari pola lama, yang mungkin tidak perlu selalu dijawab. Tidak semua panggilan adalah ajakan untuk bertindak. Ada yang hanya menguji, ada yang hanya mengulang, dan ada yang memang perlu kita lepaskan tanpa rasa bersalah. Saat kita mulai mendengar suara dalam diri dengan lebih jujur, kita bisa merasakan dengan jelas, apakah ini panggilan dari hati atau sekadar dorongan untuk menyenangkan orang lain. Dari kesadaran itulah, lahir keputusan yang tenang. Bukan karena kita ingin menjaga citra, tapi karena kita ingin menjaga integritas. Belas kasih yang sehat tahu kapan membuka pintu dan kapan menutupnya untuk sementara. Ia tahu bahwa untuk memberi cahaya, lilin harus tetap menyala. Maka merawat api di dalam diri, dengan istirahat, kejelasan dan batasan, bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Batasan yang ditetapkan dengan kasih akan terasa lembut, namun tegas. Dan justru dari sanalah, hubungan menjadi lebih jujur, lebih nyata. Karena kita hadir bukan dari keharusan, tapi dari kebebasan. Dan hanya dalam kebebasan, cinta bisa bernapas dengan utuh. Ada saatnya kita merasa tercerai-berai, tertarik oleh berbagai kebutuhan, emosi, dan suara di sekitar. Dalam momen-momen seperti itu, kita merasa kehilangan pusat, tubuh hadir, tapi batin mengembara. Dalam keheningan yang nyaris tak terdengar, tubuh kita sebenarnya memanggil, kembalilah. Dan cara kembali yang paling sederhana, sekaligus paling dalam, adalah dengan memperhatikan napas. Napas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh, antara kesibukan luar dan keheningan dalam. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada undangan untuk menyatu kembali dengan saat ini. Kita tidak perlu memperbaiki apapun, tidak harus mengubah apapun, cukup hadir, dan biarkan napas membawa kita pulang ke tubuh, pulang ke kesadaran. Kesadaran tubuh bukan sekadar teknik relaksasi, ia adalah bentuk keintiman terdalam dengan keberadaan kita sendiri. Saat kita menyadari ketegangan di bahu, denyut lembut di dada, atau sentuhan tanah di telapak kaki, kita sedang meneguhkan kembali, aku di sini. Dari ruang ini, pemulihan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang muncul secara alami, karena kita berhenti melawan. Di tengah interaksi dengan dunia, kita kerap merasa harus selalu melakukan sesuatu. Tapi justru dalam keheningan batin, kita menemukan kekuatan untuk benar-benar menjadi. Dan dari menjadi inilah, muncul kejernihan untuk bertindak dengan penuh makna. Bagi mereka yang menemani penderitaan orang lain, keheningan bukanlah bentuk menjauh. Ia adalah fondasi yang tak terlihat, tempat di mana niat disucikan dan energi dijernihkan. Saat kita mampu kembali ke pusat kita sendiri, kita tidak ikut terseret dalam badai emosi orang lain. Kita menjadi jangkar, bukan karena kuat secara lahir, tetapi karena terhubung secara batin. Keheningan batin bukan berarti kosong,
Justru di sanalah cinta yang paling murni berdiam. Di sana, kita tidak terjebak dalam narasi, aku harus menolong, atau aku harus tahu jawabannya. Kita cukup hadir, dan kehadiran itu sendiri menjadi penyembuh. Dengan membiasakan diri untuk kembali ke pusat, melalui napas, melalui tubuh, melalui keheningan, kita mulai membangun rumah di dalam diri. Rumah yang tidak bergantung pada validasi, tidak bergantung pada pujian, tidak runtuh ketika tak ada yang memahami. Rumah yang selalu ada, tempat kita kembali dan berkata, aku cukup, aku hadir, aku siap. Meski perjalanan menuju kesadaran dan belas kasih berakar dalam pengalaman pribadi, tidak ada jiwa yang berkembang dalam isolasi. Kita butuh ruang bersama, tempat di mana kita bisa berbagi luka tanpa dihakimi, merayakan pertumbuhan tanpa dibandingkan, dan diam bersama tanpa merasa canggung. Komunitas yang mendukung bukan sekadar kumpulan orang, tetapi medan energi yang saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mengizinkan untuk menjadi utuh. Dalam komunitas yang sehat, tidak ada tekanan untuk selalu kuat. Justru dalam keberanian untuk terlihat rapuh, kita belajar bahwa kerentanan adalah jembatan, bukan jurang. Ketika seseorang berkata, aku pun merasakannya, tiba-tiba beban menjadi lebih ringan, dan hati kita menemukan pantulan dari dirinya sendiri. Inilah kekuatan reflektif dari hubungan manusia yang otentik. Kita tumbuh bukan karena dinasihati, tapi karena dikenali. Namun penting pula untuk menyadari bahwa tidak semua bentuk kebersamaan membawa penyembuhan. Ada komunitas yang diam-diam menciptakan ketergantungan, membuat kita merasa perlu menjadi penyelamat atau yang selalu tersedia. Disinilah kesadaran berperan penting, agar kita tidak terjebak dalam dinamika memberi yang melelahkan, melainkan bergerak dalam aliran berbagi yang sehat. Komunitas sejati tidak menjadikan seseorang sebagai pusat segalanya. Ia mendistribusikan cahaya, membuka ruang bagi semua untuk tumbuh dengan cara mereka sendiri. Ia bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling sadar, tetapi taman di mana setiap benih boleh tumbuh sesuai musimnya. Dalam komunitas semacam ini, kita belajar bahwa membantu bukan berarti mengambil alih. Kadang yang paling menyembuhkan adalah duduk bersama dalam diam, tanpa menyodorkan solusi apapun. Berbagi beban secara sehat berarti kita tidak membawa dunia di pundak sendiri. Kita belajar mengakui batas kita, lalu mempercayakan proses kepada kehidupan itu sendiri. Dengan begitu, kita tidak menguras diri, tapi justru memperluas kapasitas untuk hadir secara tulus. Karena saat energi cinta dibagi tanpa paksaan, ia tidak berkurang, justru bertambah. Komunitas yang mendukung juga menjadi cermin. Dalam kehadiran orang lain, kita melihat bayangan diri yang belum kita sadari. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dikenali dan dilembutkan. Kita saling membantu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat keberadaan yang jujur. Dan ketika keberadaan itu bertemu dengan keberadaan yang lain, tumbuhlah ruang baru yang tidak bisa diciptakan sendirian, ruang pertumbuhan bersama. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa perjalanan batin ini bukan hanya tentang aku, ini tentang kita, tentang menjadi manusia yang saling menguatkan di tengah ketidaksempurnaan. Dan dalam pelukan komunitas yang tulus, kita pun belajar bahwa menjadi manusia bukanlah beban, melainkan berkah yang bisa dibagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.